Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai atau seputar bulan Ramadan, ya, bagaimana contoh Nabi SAW ketika beliau di bulan Ramadan. Di video sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Nabi SAW beliau makan sahur, ya. Di sana dijelaskan kapan waktu makan sahur dan seterusnya. Maka insyaallah taala di video singkat ini kita menjelaskan bagaimana Nabi SAW berbuka puasa. Bagaimana Nabi SAW itu melakukan berbuka puasa. Maka yang pertama, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, ketika kita berpuasa tentu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa adalah keadaan di mana doa-doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau SAW bersabda, "Thalathun da'awati la turad", bahwa ada 3 doa yang tidak ditolak, doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul walid, yaitu doa orang tua kepada para anak-anaknya, ya. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, wada'watus shaimi, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, wada'watul musafiri, dan doa orang yang dalam keadaan musafir atau perjalanan. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dan permintaan-permintaan yang lain tentunya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ketika sebelum makan, jadi kita ketika mau berbuka, maka kita dianjurkan untuk makan dan minum dengan membaca basmalah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala", ya, apabila seorang di antara kalian makan, ya, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengucapkan bismillah, ya, bismillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya lebih khusus, wabil khusus berkenaan dengan ibadah iftar, yaitu berbuka puasa, maka ada doa di antara doa yang disyariatkan oleh Nabi SAW ketika berbuka puasa, yakni doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini hasan, ya, yakni doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasulullah SAW apabila telah berbuka puasa, idza aftara, telah berbuka puasa, maka beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang selanjutnya, kapan doa ini dibaca? Doa ini sebagaimana zahirnya, ya, maka dibaca setelah berbuka atau makan dan minum, ya. Karena Rasulullah SAW idza aftara, jadi setelah beliau SAW itu makan berbuka baru beliau membaca. Maka secara zahir hadis ini adalah baca doa zahabadz zama'u wabtalatil uruqu dan seterusnya, itu dibaca setelah kita batal puasanya, ya, setelah batal puasanya. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, apa yang kita makan ketika berbuka? Apa yang kita makan ketika berbuka? Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar berbuka dengan yang pertama dengan rutab, ya, kurma masak yang berwarna coklat muda, ya, masih basah.
atau bisa juga dengan tamar, kurma matang yang sudah kering ya, biasanya warnanya hitam. Kemudian kalau tidak ada, dengan air. Nah, ya, air putih. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Telah mengabarkan kepada kami Imam Ahmad, ini Imam Abu Dawud ini mengatakan telah mengabarkan kepada kami Imam Ahmad, dia Imam Ahmad bin Hanbal berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah mengabarkan kepada kami Thabit bin Bunani bahwa dia telah mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, berbuka dengan beberapa rutab ya, kurma matang namun masih basah sebelum melakukan sholat. Jika tidak ada rutab maka dengan berbuka dengan tamar, kurma matang dan kering. Jika itu tidak ada maka beliau minum air beberapa kali tegukan. Ya, ini beberapa faidah dari Nabi SAW ketika berbuka puasa. Maka hendaknya buat kita sebagai orang yang insya Allah akan segera bertemu dengan bulan Ramadan, kita mengetahui bagaimana tuntunan Nabi SAW ketika berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.